Oke, saudara-saudara, kita berjumpa lagi ya. Semoga sehat selalu ya, teman-teman. Oke, ini ada rack setir ya, EPS untuk mobilnya Alphard. Lagi sementara saya bongkar. Oke, jadi ini yang teman-teman perlu tahu ya, terlebih pengguna Alphard ya, Toyota Alphard. Penyakit umum banget yang suka terjadi di bagian kaki-kaki. Jadi kalau kena ada goncangan dikit jalan, ada bunyi gluduk-gluduk gitu ya. Jadi di kaki mobil itu terasa ada bunyi. Nah, di bagian kaki mobil itu kan ada banyak ya teman-teman ya. Ada ball joint, ada terot, ada link stabilizer, ada lower arm dan macam-macam. Nah, salah satunya juga ada namanya rack steer seperti ini. Ya, ini rack steernya Toyota Alphard. Nih ya. Ini karena EPS, electronic power steering, jadi dia tidak menggunakan hidrolik kayak minyak gitu ya. Kalau yang masih konvensional kan dia pakainya minyak ya, pakai pompa, nanti diputar sama fan belt kan. Ini nanti diatur oleh EPS atau electronic power steering. Nah, di sini pun sama teman-teman ya. Dia dengan jenis mobil lain itu sama ya, yang sudah power steering atau belum. Dia kalau modelnya bukan gearbox steer, kalau gearbox steer beda teman-teman ya. Ini yang modelnya rack steer. Jadi dia pakai as dia panjang gitu ya. Nanti dia bergerak saat kita memutar kemudi ya, kiri dan kanan dia bergerak. Nanti diteruskan ke long terot dan terot ya. Ini long terotnya atau terot panjang, lalu di sini ada terot pendek untuk diteruskan ke bagian roda atau kemudi. Oke, nah bunyinya dari rack steer itu umum sekali ya. Jadi bunyi gluduk gitu kan. Kita kan jadi worry gitu ya. Takutnya wah ada apa-apa nih kaki mobil kita kok bunyi ya. Nah, setelah kita cek ternyata benar masalahnya ada di rack steer. Nah, biasanya bunyinya itu ya, kejadiannya atau permasalahan utama itu disebabkan karena ada kerusakan di bagian teflonnya. Nih kayak gini nih, atau bushing bos-bosan ya. Ini bisa juga dibilang bos-bosan ya, bos steer. Bahannya kayak teflon gitu ya. Nah, nanti ini kan dia masuknya ke as steer sini. Tapi dia ada di sebelah sini teman-teman. Kalau yang ada bos steer itu dia ada sebelah sini. Jadi dia masuk ke dalam gitu ya. Adanya di sini. Nah, dalam situ masih ada bushing ya, masih ada bos-bosannya tuh yang warna agak sedikit putih ya. Nah, biasa di situ masuk. Waktu asnya ini masuk ke sini, bergerak kiri dan kanan, ada space kan, karena bos-bosannya atau teflonnya rusak, otomatis dia menimbulkan suara karena ada jarak kan. Jadi begitu ada jarak, ini misalnya udah kendor ya, ini udah besar lubangnya, atau bahkan ini sampai sudah pecah, sudah nggak ada, akhirnya si astir ini goyang, akhirnya bunyi gluduk gitu kan. Nah, itu umum banget rusaknya tuh di sini teman-teman. Kalau mobil teman-teman Toyota Alphard ini beli di online cuma pakai satu ya, jadi hanya sebelah sini aja. Ini sebelah sini aja. Kalau di bagian gigi pinion sini dia nggak ada pakai, tapi pakai pelidasan kayak gini. Ntar saya jelasin. Nah, dia sini satu sih, cuma ada satu aja sini. Itu biasanya ini hancur, hancur atau ini sampai lepas atau dia jadi kendor. Akhirnya pada saat masuk ke sini si astir ya, karena sini sudah dia longgar jadi bunyi kan, ada jarak duduk gitu. Nah, ini beli di online. Kalau misalnya teman-teman pas bongkar, kalau mobilnya sama seperti di Alphard atau mobil jenis lain yang menggunakan rack steer seperti ini, bukan gearbox steer ya, gearbox steer itu beda. Nah, ini ada ganti teman-teman. Mau beli Toyota Kijang atau mobil jenis lain tuh dia ada bushing steer kayak ini, bos-bosannya teflon, beli aja. Ini murah, harganya cuma sekitar 60.000 ya. Kita beli di online, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Nah, ini ganti, ini cukup, masalah sudah selesai ya. Tapi di rack steer ini kejadiannya berbeda teman-teman ya. Ini yang saya prediksi, sampai saya udah beli baru ya, sengaja belum saya buka teman-teman, karena rusaknya tuh bukan di sini ternyata. Nah, ini kan, jadi kita di bengkel tuh ada aja ya pengalaman baru lagi, kita jadi tahu, jadi paham ya teman-teman. Nah, jadi bos-bosan steer ini ya, dalamnya ini setelah saya cek ternyata ini masih bagus teman-teman. Tidak ada oblak sama sekali ya, nggak goyang. Jadi masih oke lah. Jadi permasalahannya bukan ada di sini teman-teman. Jadi tidak perlu kita ganti bos ini ya, kita tidak perlu ganti baru. Nah, masalahnya tuh ada di sini teman-teman. Di bagian sini kan ada pinion ya. Ini kalau udah terpasang kira-kira seperti ini. Ini kita cek giginya masih bagus ya teman-teman. Masih oke. Ya, kemudian ini juga masih oke di sini ya.
Nanti kan dia ketemu gini nih, nanti dia muter ya. Nih, muter dia. Ininya muter, ininya yang bergerak. Ini diem ya, dia posisi gini kan. Kalau ini AC udah masuk ke dalam ya, ke sini ya kan, dia gini ya, miring gini kan. Nah, nanti yang sini ketemu sama gigi pinion yang ini di sini. Nah, ya kan. Nah, udah masuk gini. Nah, udah masuk dia kira-kira gini ya, teman-teman. Dia bisa kalau kita muter ya. Coba kita putar ya. Ini nanti terhubung sama join, lalu ke terhubung sama EPS di sini maksudnya. Coba kita putar. Nah, ini muter. Waktu dia muter gini ya, kita sesuai keinginan kita mau putar kemudinya kemana nih, kiri atau kanan. Nah, nanti ini kan akan bergerak ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Dia menghadap ke sana. Giginya menghadap ke sana ya, ketemu sama pinion ya. Jadi dia ke sini bergerak kiri dan kanan ya, digerak gini. Lalu bos-bosan yang ini ya, dia jaga di sini nih posisinya nih, sehingga ini bisa lurus kan, tidak boleh ada tidak boleh miring atau dia goyang. Kalau sini goyang kendor pasti dia jadi bunyi kan. Nah, ini satu di sini. Nah, yang sebelah sini, nah ini ya teman-teman, ini kan ada pelindasan nih. Jadi maksudnya ini buat nekan ke sini nih. Coba ya. Nah, gini nih. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nih, ini waktu masuk ke sini ya, masuk ke dalam sini, dia ke sini kan. Nah, nekan gini nih. Di sini ada kuningan ya kan nih. Nah, nekan ke sini. Nah, lalu di balik sini tuh ada per. Nih, per. Kemudian ada baut pengunci setelan. Nih, yang gini nih. Ya kan? Baru kita bisa putar. Nanti ini dia akan menekan ke sini nih. Kalau ini dia terlalu kencang, setelannya terlalu kencang, nanti setir akan jadi berat. Kalau terlalu kendor, nanti setir akan bunyi karena dia goyang. Makanya di sini untuk pengaturannya dia pakai mur pengunci ya kan. Ini bisa dibuka murnya, ini bautnya dalamnya kan, ini bisa di setel. Nah, yang terjadi di setir Rextir Alphard ini, permasalahannya itu ada di sini teman-teman. Sepele banget ya. Nih, ini tuh macet, bro. Nih. Dia kalau ini sudah masuk ke dalam, ini ketemunya sini kan. Nah, baru kita masuk gini. Ya, baru tekan pakai ini kan, masuk per, baru ini. Nah, yang terjadi tuh sini macet. Maksudnya macet gimana, Bang? Nah, gini teman-teman. Ini kalau udah terpasang ya, dia kan ada menyisakan beberapa ulir berat di sini di atas nih. Karena kan tidak boleh terlalu kencang ya. Kalau kencang dia jadi berat karena terlalu menekan. Ya, jadi ini sudah dipasang, posisinya setelannya udah pas, tapi bagian tengah sini untuk pelindasannya ini tidak mau bergerak turun teman-teman. Nih yang ini yang tadi ya, nih. Jadi tidak harusnya kan ini bergerak turun ya teman-teman. Nah, ini kan harusnya dia kalau kita setel di sini menggunakan per sama ini kan dia neken nih, turun, dia neken ke sini. Nih, neken dia kan gini nih. Nih, semakin ini ketekan, kalau kita anggap udah pas, dia tidak akan ada space untuk goyang. Tapi ketika ini udah macet tadi nggak mau bergerak, akhirnya dia ada space. Jadinya begini nih kira-kira nih. Ada bunyi kan, akhirnya menimbulkan suara ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ternyata ini permasalahannya di sini tadi kotor banget ya. Karena ini kan udah saya bersihin, sebenarnya udah saya cuci ya. Jadinya kelihatannya agak bersih. Kalau tadi itu ini kotor banget teman-teman. Parah banget kotornya. Sampai ini susah banget saya bukanya. Ya, jadi di sini sampai ada bekas tuh kuningannya tuh. Ya, ini bisa kuningan, bisa ini tembaga, ini maksudnya tembaga ya. Ini ada bekas ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kita cukup buka bersihin. Di sini ada karet orek ya supaya menjaga jangan sampai grease-nya tuh keluar ya. Nih, ini buka bersihin, pasang lagi dan cek perin, jangan sampai perin patah. Nah, bisa kita tarik sedikit atau kita ganjal pakai ring sedikit di bawah supaya dia pas. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi sedikit saya kasih informasi sama teman-teman ya. Mungkin yang teman-teman takutnya mau beli baru ya, ternyata rusaknya cuman ini kan sayang. Ini barunya kalau satu set ini sekitar 2 jutaan yang original partnya. Ini ori ya teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman, saya cukupkan sekian ya sampai sini video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita berbagi ilmu saja.
Oke, selamat bongkar rek setirnya. Semoga ketemu solusinya. Dan umum masalahnya hanya di sini aja. Kalau di sini nggak ada masalah, masih bagus. Nah ini bongkar di bagian setelan pinionnya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you. Maaf bila ada kekurangan, kita berbagi aja. Salam sukses selalu otomotif. Salam otomotif teman-teman. Thank you. Bye.